10 orang. 10 orang teman baru dari Banggai Kepulauan. Ya, Ibu akan ke Banggai Kepulauan. Tidak ada halangan, kita akan berjumpa. Oke. Mohon izin Ibu share screen. Kita akan masuk pada agenda 2 hari ini. Bisa kelihatan? Kelihatan slide-nya, Ibu? Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan ya? Sebelum berkenalan dengan teman-teman baru ya Ibu ingin memperkenalkan diri dulu sedikit ya. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Maaf, gangguan sedikit. Ibu diberi nama Stince, ya dipanggil Tin. Jadi marganya Wirianto, Ibu mendapat gelar insinyur dari Institut Pertanian Bogor dan MSI dari Universitas Tadulako. Saat ini Ibu Widyaswara Ahli Madya, Pembina Utama Muda 4C. Alamat saat ini Jalan Sempati Air nomor 1 Palu, kantor di Jalan Es Parman, tepatnya di BPSDM Sulteng. HP-nya ini dan email ini. Ibu juga memiliki pengalaman kurang lebih 15 tahun ada di Kabupaten Buol, dipercayakan pada beberapa unit kerja atau OPD, dan juga pernah menjadi dosen sekolah tinggi ilmu pertanian. Jadi Ibu punya hobi itu mengajar. Nah, dan saat ini Ibu adalah Widyaswara Ahli Madya. Sebelum Ibu berkenalan dengan teman-teman ya, Ibu stop share dulu. Nah, Ibu ingin tahu ya nama panggilan kesayangannya di rumah, unit kerjanya di mana, dan nilai MOOC tertinggi. Yang tertinggi saja ya, kan sebelum masuk ke virtual, Bapak Ibu ikut MOOC. Ya, MOOC itu diuji, karena Ibu juga beberapa kali mengikuti MOOC dan diuji juga. Ya, jadi Ibu sudah tahu bagaimana modelnya MOOC dan bagaimana ujian di MOOC. Lebih capek belajarnya model MOOC karena kita tidak berhadapan dengan fasilitator, ya, hanya dengan bahan-bahan. Oke, kita mulai dengan Andi Munadil, Pak Andi Munadil. Mana Pak Andi? Bu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andi Munadil, biasa dipanggil Andi. Tempat kerja di instansi Rumah Sakit Trikora Salakan. Nilai MOOC kemarin 74. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Andi. Ibu lanjut Fajar. Fajar Widya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Fajar Widya Nanusi. Instansi unit pekerjaan saya Puskesmas Totikum. Nilai MOOC tertinggi 80, Ibu. Terima kasih. 80? Ya, terima kasih. Panggilannya siapa? Fajar. Fajar. Berarti lahir subuh-subuh ini. Biasa aja. Lanjut Muhammad Eka Darmawan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Darmawan, biasa dipanggil Eka, instansi tempat kerja UPT RSUD Trikora. Nilai tertinggi MOOC 86, Bu. Oke, terima kasih Eka. Lanjut Samsul Rizal. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Rizal. Nama panggilan Rizal. Instansi saya di Satuan Polisi Pamong Praja. Nilai tertinggi MOOC saya 74. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Rizal. Lanjut Dina.
Dina Diani. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dina Diani Sari, biasa dipanggil Dina. Instansi saya dari UPT Puskesmas Totikum Selatan. Nilai tertinggi MOC saya 84. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Dina. Lanjut Fitra Hanapi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fitra Hanafi, nama panggilan Fitra, unit kerja di UPT Puskesmas Mansamat, nilai tertinggi 90. Terima kasih. Terima kasih Fitra. Lanjut Indriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Indriana Basri. Instansi saya dari Rumah Sakit Trikora Salakan. Nilai MOC saya tertinggi 90 Ibu. Biasa dipanggil siapa? Indri Ibu. Indri. Oke, lanjut Pusmawati. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kusmawati H. Ishak, biasa dipanggil Kusma, dari instansi UPT Puskesmas Bulagi. Nilai MOOC tertinggi saya 84. Terima kasih. Oke, terima kasih Kusma. Lanjut Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi. Kenalkan, nama saya Rahiti Tiarawati, biasa dipanggil Tiara. Saya bekerja di instansi RSUD Trikora Salakan. Nilai MOOC tertinggi saya 92. Terima kasih. Terima kasih Tiara, dan yang terakhir Sama-sama, Bu. Tri Hastati. Mana? Ya, silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Ibu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Tri Hartati, biasanya dipanggil Tri. Penempatan saya di Rumah Sakit Trikora Salakan. Nilai MOC saya 88. Terima kasih. Oke, terima kasih Tri. Wow, Ibu bersyukur dapat 10 teman baru, luar biasa. Ya, ini namanya luar biasa. Hanya virtual bisa dapat teman baru 10. Kalau kesalakan tidak akan keteteran karena ada teman. Ya, ada teman di sana 10. Paling tidak kalau ke Totikum, ke Salakan, ke mana ya, bisa mencari teman. Ya, ada teman di sana. Hari ini kita akan sama-sama mendalami belajar tentang agenda 2. Nilai-nilai dasar ASN. Nilai-nilai dasar inilah yang akan diaktualisasikan ya selama 30 hari, itu pilot project-nya ya. 30 hari ini hanya pilot project bagaimana Bapak Ibu mengimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari ya. 30 hari ke depan yang akan nanti namanya aktualisasi nilai-nilai dasar, itu baru pilot project. Artinya menghabituasikan ya, membiasakan. Karena kalau sudah terbiasa itu tidak perlu lagi ini sudah langsung refleks ya. Sudah langsung refleks kalau dia sudah terhabituasi dengan baik. Ya. Contohnya Ibu tinggal dekat bandara. Pertama tinggal itu tiap pesawat datang, tiap pesawat pulang, tiap pesawat pergi pasti kaget, ada pesawat. Ada pesawat datang, ada pesawat pergi. Tapi ya setelah beberapa tahun ini, sudah 2 tahun lebih, mau 3 tahun, ada teman tanya, ada penerbangan lagi, Stince ada penerbangan tidak? Kan kau dekat bandara. Aduh, saya sudah tidak dengar lagi. Sudah terbiasa. Artinya sudah terbiasa dengan hal tersebut. Begitu juga dengan nilai-nilai dasar ASN yang disingkat dengan berakhlak. Semua OPD akan menggunakan nilai dasar ini, berakhlak. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu dipindahkan kemana saja, nilai dasarnya sama. Tidak kaku lagi mau menghabituasikan karena sudah terbiasa dengan nilai berakhlak.
Ini filosofinya ya, kenapa. Dan berakhlak ini sudah dari kecil kita ditanamkan bahwa kalau berakhlak itu yang bagaimana ya, artinya dia sesuai dengan norma-norma yang ada ya, etika dan etiketnya itu yang baik-baik saja ya, sehingga berakhlak ini diangkat menjadi nilai dasar aparatur sipil negara. Harapannya ya, kita dapat menjadi pelayan publik yang profesional dan berkarakter smart. Wah, tidak gampang. Oke. Ibu izin share screen kembali. Siapa yang mengajarkan tentang agenda 1? Siapa yang memfasilitasi? Izin Bu, Pak Sigit. Oke, Pak Sigit. Ya. Baik, sebelum kita melihat ke arah yang lebih dalam, Ibu ingin memperlihatkan dasar kebijakan pelaksanaan Latsar. Karena beberapa kali kocinya Ibu temui ada kesalahan. Dan itu bisa didapat oleh penguji kalau kita tidak cermat, tidak teliti. Warna kuning, ya. Warna kuning ini peraturan lembaga administrasi negara sudah berubah menjadi nomor 10 2021. Tahun lalu masih nomor 1 2021, tapi masih aneka dia. Belum berakhlak, sehingga perbedaannya besar sekali. Dan kalau salah meletakkannya, salah menggunakan dasar kebijakan, itu penguji akan tanya, kok nyontek dari mana ini? Angkatan berapa punya dinyontek karena masih salah. Ya, jadi Ibu mengingatkan bahwa dasar kebijakan sudah berubah jadi nomor 10 tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS karena di dalamnya sudah berakhlak. Nah, yang berubah juga ini yang coklat. Kalau dulu masih nomor 11 2017, sekarang sudah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 17 2020. Yang berubah juga itu nomor yang biru dengan yang merah. Nah, di yang merah dengan yang biru di sini, Bapak, Ibu, adik-adik sekalian akan melihat bagaimana penguatan kompetensi teknis yang harus dilakukan di tempat kerja dan dinilai oleh mentor ada di sini. Ya, bisa dibaca dengan baik. Dan yang hijau tidak berubah, ya, tetap Undang-Undang Nomor 5. Oke. Nah, ini sekedar intermezzo saja ya. Nah, kita lihat di sini di agenda 1 bagaimana Pak Sigit telah memfasilitasi sikap perilaku dan bela negara. Ya, bagaimana dibangun jiwa kita ya untuk bersikap dan berperilaku dengan nilai-nilai bela negara. Juga sudah diajarkan oleh Pak Sigit bagaimana mengidentifikasi isu, menapis isu dengan alat, dengan tools yang digunakan. Sudah? Apa yang digunakan menapis isu, tools apa? Izin sudah Bu, analisis APKL sama analisis USG. Kemudian dilanjutkan dengan diagram fishbone Bu. Oke, terima kasih Eka. Jadi analisis atau tools yang dipakai untuk menganalisis isu itu bisa APKL atau USG. Pakai salah satu saja. Ya, kalau pakai dua-dua bikin pusing dan bikin banyak waktu karena akan diseminarkan itu akan menghabiskan waktu. Dan setelah kita mendapat core isu, ya, core isu, dari tapisan kita akan mendapat nilai tertinggi itu menjadi isu utama atau core isu. Dari core isu kita akan melihat lebih dalam apa yang menjadi penyebab dengan fishbone. Nah, cara menggambar fishbone gampang. Core isu kita letakkan di kepala, ya, di kepala ikan. Ekor ikan adalah unit kerja kita. Ya, ekor ikan adalah unit kerja. Penyebab yang menyebabkan kepala ikan terjadi itu ada di tulang-tulang ikannya. Kita bisa menggunakan 6M, 8S, dan lain sebagainya. Ya, Ibu tidak akan menguraikan itu karena, nah, di agenda 3 nanti Bapak Ibu adik-adik sekalian akan memahami kedudukan dan peran PNS dalam mendukung terwujudnya smart governance. Ya, tidak gampang. Tetapi
Mari kita mulai. Dan setelah itu akan ada evaluasi seminar rancangan. Setelah itu akan ada habituasi yang Ibu katakan tadi, pembiasaan, implementasi dari nilai-nilai dasar yang akan kita pelajari pagi ini, ya. Karena itu pagi ini kita harus memahami dengan baik yang bagaimana perilaku dari berakhlak itu, masing-masing nilai yang ada 7. Itu yang akan dirasakan, yang akan dilihat, ya, yang akan diketahui oleh publik yang kita layani, ya, atau rekan sejawat yang ada di sekitar kita, atau atasan kita, atau misalnya bawahan kita kalau kita sudah menjabat sesuatu jabatan. Nah, itu yang akan dirasakan, dilihat, ya, oleh orang-orang di sekitar kita. Ya, harapannya setelah evaluasi akhir, Bapak Ibu sekalian akan menjadi PNS yang berkarakter smart sebagai pelayan masyarakat. Ini Ibu taruh di bawah, ini penguatan kompetensi. Ini merupakan kurikulum yang harus dilakukan juga. Baik. Nah, kita lihat secara keseluruhan tadi Ibu sudah menjelaskannya. Ini intinya, ya. Intinya di sini bagaimana nilai-nilai dasar ASN ini sebagai landasan dan kode etik, ya. Kode etik kita ada, bisa dibaca di undang-undang yang ada sebagai aparatur sipil negara, itu sebagai pedoman bersikap dan berperilaku. Nah, yang bagaimana itu PNS yang berkarakter smart? Dia berintegritas, berjiwa nasionalis, profesional, berwawasan global, smart digital, ramah atau hospitality, ya, memiliki networking yang baik, dan berjiwa entrepreneurship. Ya. Harapannya setelah mengikuti pembelajaran yang akan kita lewati 90 menit pada pagi ini, dan pada tanggal 11 kita akan lewati lagi dia selama 3 JP. 5 JP ini harapannya, ya, Bapak Ibu akan memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, saling peduli dan menghargai perbedaan, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan dan membangun kerjasama yang sinergi. Nah, jadi ini merupakan tujuan pembelajaran. Diharapkan setelah pembelajaran agenda 2 ini, Bapak Ibu dapat mampu mengaktualisasikan, ya, mampu mengimplementasikan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang disingkat dengan berakhlak. Ya, berakhlak. Sebelum kalian mengemukakan pendapat yang bagaimana yang telah dipelajari di MOC tentang berakhlak, Ibu ingin memperlihatkan dulu video singkat, ya, video singkat yang bisa kita lihat bersama. Kalau memutar video harus share sound, ya, dan optimize for video clip. Ibu cuma mengingatkan karena anak-anak milenial, kalian lahir pada zamannya, ini sudah hal biasa. Ibu cuma menggarami laut saja. Oke, mari kita lihat, ya. Oh, kok terbalik lagi ke sini? Maaf ya. Ini
Bisa Dulu kedengaran? pahlawan-pahlawan ini Bisa kedengaran? berjuang dengan angkat senjata, mengorbankan darah, Bisa, Bu. bahkan nyawanya. Oke. Tetapi kemerdekaan bukanlah akhir, namun suatu awal untuk berjuang dengan cara akhlak. Ada yang bisa saya bantu, Bapak? Saya mengurus akta kematian istri saya, apa bisa? Sudah isi online, Bapak? Saya tidak bisa online. Saya tinggal sendiri. Tidak ada yang bantu. Bisa nggak? Nggak usah online. Bapak tidak perlu khawatir. Mari saya bantu pengisian dalam website kami. Oke Bapak, 3 hari lagi Bapak bisa ke sini untuk mengambil akta kematian istri Bapak. Terima kasih banyak ya Pak. Sedikit-sedikit saya sudah paham pendaftaran online. Semoga kedepannya tidak merepotkan kamu lagi ya Dik. Tidak merepotkan kok Bapak, itu memang sudah menjadi tugas saya. Pak, KTP saya kan hilang. Saya ntar lagi nih mau pergi ke luar negeri nih. Saya harus buat paspor. Kira-kira gimana caranya Pak ya? Nih, Pak, biar ekspres. Maaf Pak, layanan di sini semua gratis. Tenang aja Pak, hanya 3 hari, Bapak tinggal mengikuti prosedurnya dan semua selesai. Iya deh, nggak apa-apa, 3 hari aja. Cepet juga ternyata ya. Tumben, sampai nyamperin saya ke kantor gini. Mau ngapain sih? Ada apaan tumben nih? Gini, kita kan sudah ketemu terakhir pas SMA. Terus ya kangen aja. Tapi ya sebenarnya sekarang kan lagi penerimaan CPNS. Kebetulan adik saya mau ikutan nih. Kamu bisa nggak bantu-bantu biar jadi PNS? Kan kamu udah jadi pejabat. Waduh bro, nggak bisa. Ikutin aja lah tesnya. Ya udah, kalau kayak gitu kasih tahu aja soal-soalnya. Kan bisa dihack gitu nggak sih? Dibocor-bocorin. Kasih tahu dong. Ya, nggak bisa bro. Itu namanya membocorkan rahasia negara. Saya disumpah untuk tidak memberitahu rahasia negara. Sorry ya. Masa pandemi COVID tidak menyurutkan semangat saya untuk tetap produktif. Kita harus menyesuaikan diri menghadapi perubahan, kreativitas dan inovasi harus terus dikembangkan. Work from home bukan berarti bermalas-malasan. Oke, bagaimana tim? Ada masukan? Besok kita kerja sesuai dengan job desk masing-masing, oke? Oke, siap. Thank you. Sekarang bukan dengan darah dan nyawa yang kukorbankan dalam perjuanganku. Musuh tetap ada, godaan untuk memperkaya diri dengan singkat, bahkan melawan diri sendiri terhadap kemalasan. Senjataku bukan lagi bambu runcing atau bedil. Senjataku adalah menjadi ASN yang berakhlak. Aku siap jadi ASN berakhlak, yang bangga melayani bangsa. Kalau kamu? Oke. Kenapa ini ada aku siap menjadi ASN berakhlak, yang siap, yang bangga melayani bangsa. Kalau kamu, apa jawabmu? Bagaimana kalau kamu? Oke, Ibu ingin bertanya dulu.
ya, Ibu ingin mereview kalau kamu bagaimana dengan tugas jabatan yang diemban sekarang menjadi aparatur sipil negara. Ya. Apa yang akan kalian lakukan? Apa yang sudah diperoleh di MOC? Yang bagaimana itu yang berakhlak? Silahkan mengomentarinya. Ya. Berakhlak. Tadi sudah Ibu perlihatkan video singkat. Ya. Dia bertanya, kalau kamu bagaimana? Bangga tidak melayani bangsa? Ada tidak yang terpaksa menjadi PNS? Ada ya? Ibu mendapatkan beberapa, dia terpaksa. Dia sebenarnya jiwanya dia bilang, saya ini Bu sebenarnya lebih suka jadi pedagang. Tapi mama saya memaksanya. Untuk apa ijazahmu kalau kau tidak jadi PNS? Jadi dicoba-cobalah tes. Ternyata lulus. Nah, karena memang dia punya kemampuan yang lebih. Jadi artinya kalian ada di atas rata-rata. Ada juga karena desakan neneknya. Neneknya bilang, saya ini juga PNS. Kau juga harus jadi PNS. Kalau PNS itu terjamin masa depan. Terjamin pensiun. Nah, tapi apakah pilihan kita ini, ya, kita bangga melayani bangsa? Sekarang Ibu ingin komentar dulu. Berkaitan dengan nilai-nilai dasar berakhlak saja ya, yang sudah dipelajari di MOC. Baik, Ibu ingin komentar dari Andi. Silahkan Andi. Ibu panggil nama kecil saja ya, supaya kita lebih akrab. Ya Bu, terima kasih. Halo, sudah kedengaran? Gimana pendapatmu Andi? Ya Bu, pendapat saya mengenai video yang tadi ya Bu ya. Ya bisa video tadi, bisa juga yang dipelajari di MOC, bisa silahkan. Digabungkan juga boleh. Ya. Mengenai soal berakhlak Bu ya. Ya, soal nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar berakhlak itu kita memberikan pemahaman atau memberikan kebutuhan bagi masyarakat, kemudian melaksanakan tugas dengan jujur dan penuh tanggung jawab dalam menjadi ASN yang berakhlak. Kemudian harus harmonis antar petugas, antar masyarakat, dan juga kalau saya kan kerja di rumah sakit, jadi harus harmonis kepada keluarga pasien dan juga pasien. Kemudian dapat bekerja sama dengan tim, dengan staf, dan juga rekan-rekan lainnya. Terus loyal terhadap pimpinan. Kemudian meningkatkan kompetensi diri melalui mengikuti seminar atau mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di rumah sakit. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Andi. Ibu ingin komentar dari Rizal? Silahkan Rizal, apa komentarmu? Komentar saya Bu, sebagai yang bekerja di Satuan Polisi Pamung Praja, saya bangga melayani masyarakat dengan memberikan pelayanan yang dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab Bu. Itu saja Bu. Oke, terima kasih Rizal. Terima kasih. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti Ibu minta komentar lagi dari yang lain. Ya, Ibu harus. Maaf ya, tutup kembali, tidak mau bergeser deh. Ya, bisa kelihatan kalau begini? Kalau Ibu slideshow dia agak
Agak ngadat ya. Coba Bisa, Bu, tes bisa, lagi. Bu. Kalau slideshow sebenarnya kan dia lebih bagus. Ya, baik ya. Jadi satu nilai dasar ya yang utama berakhlak. Mengapa demikian? Karena di sini bagaimana pemerintah membuat atau menyederhanakan nilai-nilai dasar. Karena lalu-lalu di tiap-tiap OPD itu ada nilai dasarnya. Nilai dasar organisasi. Contoh di BPSDM ada SIP, ya, sinergitas, integritas, dan profesional. Masing-masing membuat, ya. Tetapi dengan adanya berakhlak ini disatukan. Ya, harapannya dia mudah dipahami dan dapat diterapkan oleh seluruh ASN dimanapun berada. Jadi nilai-nilai dasar ini yang sudah tertanam sejak awal, ya, sejak kecil, sehingga dia memudahkan proses adaptasi bagi ASN. Ya, juga ketika dia pindah-pindah ke OPD lain sama nilainya. Ya, tidak susah lagi dia beradaptasi dengan nilai dasar yang ada di OPD tersebut karena sama-sama berakhlak juga. Ke depan nanti ada namanya talent pool, ya, sehingga talent mobility akan terjadi di mana Bapak Ibu bisa dipindah-pindahkan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan. Nah, juga diharapkan berakhlak ini menjadi unsur yang memperkuat peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Juga menjaga budaya kerja yang kuat yang akan mendorong kinerja organisasi untuk jangka panjang. Ya. Jadi di sini bagaimana nilai berakhlak, ya. Jadi banyak kesamaannya dengan nilai-nilai yang sudah ada sebenarnya, tinggal disatukan. Baik, kita lihat di sini ASN berakhlak. Ya, kalau sudah ASN berakhlak berarti wah bagus sekali dia, ya. ASN yang berakhlak itu seperti tadi contoh videonya. Wah, dia sangat baik, ya. Artinya bagaimana dia berorientasi pelayanan. Artinya dia berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Bagaimana dia akuntabel. Dia bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Ya, dia kompeten. Dia ingin terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Dia harmonis, dia saling peduli dan menghargai perbedaan. Dia loyal. Dia berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif, terus berinovasi. Ya, dan dia bagaimana dia menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Ya, dia tidak anti terhadap perubahan. Dia mau out of the box. Ya, keluar dari zona nyaman. Dan dia mau membangun kerjasama yang sinergi. Mari kita lihat satu-satu dulu. Ya, kita lihat satu-satu. Apa kata kunci berorientasi pelayanan? Responsivitas, kualitas, dan kepuasan. Ingat ya, biasanya akan begini. Dalam melaksanakan aktualisasi, ya, dalam manajemen itu ada 3 hal penting yang dilakukan. Persiapan atau perencanaan. Setelah itu pelaksanaan, evaluasi, ya, evaluasi, dan dia setelah dapat evaluasi apabila ada yang perlu diperbaiki, dilakukan kembali, ya, perbaikan itu terus berulang sehingga akan didapatkan hasil yang terbaik. Nah, di dalam berorientasi pelayanan di sini, contoh dalam persiapan atau dalam perencanaan kita belum ketemu dengan masyarakat. Sehingga kepuasan masyarakat belum bisa mereka rasakan kalau masih dalam perencanaan. Artinya, pada kegiatan perencanaan pelaksanaan aktualisasi misalnya, melakukan konsultasi dengan mentor, berarti berorientasi pelayanan ini belum merupakan nilai dasar yang kita aktualisasikan. Kenapa? Ya, panduan perilakunya ini yang mendasari bahwa kita memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Artinya kita belum berhadapan dengan mereka karena ini memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Nah, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
melakukan perbaikan tiada henti, tetapi kita sudah berhadapan dengan publik. Ya, jadi di sini bagaimana nilai dasar ini kita aktualisasikan. Kita lihat lagi, akuntabel. Nah, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Apakah melakukan konsultasi dengan mentor kita sudah mengaktualisasikan nilai akuntabel? Ada yang bisa komentar? Melihat dari ya perilaku, panduan perilaku ini menjadi dasar ya, bahwa dan kata kuncinya integritas, konsisten, dapat dipercaya dan transparan. Apakah dalam melakukan konsultasi dengan mentor ya di tahapan pertama di dalam perencanaan pelaksanaan aktualisasi kita telah mengimplementasikan nilai dasar akuntabel? Lihat dari panduan perilakunya. Ya. Apa? Iya, Ibu ingin tutup dulu ya, stop share. Ibu ingin melihat wajah-wajah. Siapa ingin berkomentar? Apakah dalam tahapan? Karena nilai dasar ini keluar dari tahapan yang kita lakukan. Ya, adik-adikku ya. Ingat ya, nilai dasar ini harus keluar dari tahapan yang kita sementara lakukan. Yang on the process. Apa yang kita lakukan pada saat melakukan konsultasi dengan mentor? Apakah nilai dasar akuntabel sudah kita bisa implementasikan? Belum? Tadi kalau berorientasi pelayanan belum ya. Tapi kalau akuntabel sudah? Perilakunya kita jadi panduannya. Tidak usah ragu-ragu. Ya. Bagaimana? Bisakah? Lihat. Ya, Ibu perlihatkan lagi ya. Apakah dalam melakukan konsultasi dengan mentor kita melaksanakan tugas dengan jujur? Izin. Kita berbicara, iya, Bu. Ya? Iya. Iya. Oke. Jadi salah satu saja perilaku yang ada di sini, ya, bisa kita angkat dia menjadi akuntabel yang kita implementasikan. Karena kita melakukan konsultasi dengan mentor itu dengan berkata jujur, ya. Waktu kita melakukan konsultasi, ya, kita juga cermat memperlihatkan apa yang akan kita lakukan. Ya. Kita juga tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan dalam artian mentor adalah atasan kita. Kita sebagai bawahan, kita tidak melangkahi dia. Ya, tapi kita melakukan konsultasi dulu sebagai bawahan. Ya. Oke, berarti kita melakukan atau mengimplementasikan akuntabel. Nah, oke. Mari kita lihat lagi. Nilai dasar yang kedua adalah yang kompeten. Nah, kalau kecil begini masih boleh terbaca, adik-adik? Bisa? Bisa ya, Bisa, supaya Bu. Bisa. tidak lama Ibu pindah-pindah. Karena kalau dia sudah slideshow, dikasih pindah, dia tidak mau. Ibu harus tutup lagi. Oke, sekarang kita lihat kompeten. Apakah dalam melakukan konsultasi dengan mentor, kita telah mengimplementasikan nilai dasar kompeten? Adakah dari panduan perilaku ini yang kita lakukan? Kan kita melakukan konsultasi, ya. Kita melakukan konsultasi dengan mentor. Ya. Apakah kita melakukan salah satu panduan perilaku? Iya, Bu. Yang mana? Yang mana kita lakukan? Yang di bagian melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Iya, keren. Ya, kita melakukan mengimplementasikan nilai dasar kompeten karena kita melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Waktu melaksanakan konsultasi, melakukan konsultasi, kita melakukannya dengan kualitas terbaik. Ya,
Artinya kita menginginkan konsultasi ini kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan persiapan yang baik, ya, karena kita menginginkan kualitas terbaik. Jadi itu maksudnya. Sekarang kita lihat satu saja contoh ya. Maksudnya melakukan konsultasi dengan mentor tahapan pertama dari perencanaan pelaksanaan kegiatan pertama perencanaan pelaksanaan aktualisasi. Kita Ibu kasih contoh demikian. Apakah kita melaksanakan atau mengimplementasikan nilai dasar harmonis dalam kita melakukan konsultasi dengan mentor? Halo, apa jawabmu? Izin Bu, iya. Ya, di mana kita apa panduan yang kita, apa perilaku yang bisa dirasakan oleh orang lain? Membangun lingkungan kerja yang kondusif. Ada lagi? Kalau saya menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Jadi saat kita konsultasi sama mentor, kita menghargai bahwa dia atasan kita dan kita bawahannya. Oke, ya itu. Jadi kalau penguji bertanya, kenapa saudara mengatakan bahwa saudara akan mengaktualisasikan nilai dasar harmonis dalam melakukan konsultasi dengan mentor? Karena dalam melakukan konsultasi saya menghargai ya mentor sebagai atasan. Artinya saya melakukan perilaku dari harmonis itu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Karena Ibu pernah temui ada peserta latsar, dia tidak menghargai mentornya. Dia bilang, Ibu, kebetulan coachnya Ibu ya, istilahnya Ibu coachnya. Ibu, saya mau ganti mentor. Apa halnya? Memang mentormu dilantik yang baru. Ya, Ibu pikir begitu kan? Tidak, Bu. Mentor saya itu tidak tahu apa-apa. Wah, saya bilang memang kau tahu dia tidak tahu apa-apa. Ya, yakin saja dia dilantik karena dia dianggap cakap dan mampu pada jabatan tersebut. Ya, ingat ya, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Contoh tukang sapu di kantor kita hargai dia. Ya, sebagai tukang sapu dia perlu dihargai karena apa? Maslow sudah mengatakan 5 kebutuhan masyarakat selain sandang, pangan, papan, ya. Nilai yang kelima, ya, nilai tertinggi adalah pengakuan diri. Bagaimana kita menghargai orang lain, itu yang dia perlukan. Ya. Jadi apapun latar belakangnya, ya misalnya pasien yang datang cuma pakai sendal jepit, kita hargai dia. Mungkin saja saat itu dia terburu-buru sehingga hanya menggunakan sandal jepit atau tidak sempat tukar baju karena buru-buru membawa yang sakit sehingga kelihatannya compang-camping, ya gitu. Jadi kita harus menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, apalagi dia mentor. Oke, lanjut ya. Kita loyal. Nah, biasanya ini loyal, ada yang mengatakan kepada Ibu, Bu, susah sekali nih nilai dasar loyal kita implementasikan. Apakah ya dalam melakukan konsultasi dengan mentor kita mengimplementasikan nilai loyal? Halo? Bagaimana teman-teman? Iya, Bu. Ya. Apa kita lakukan? Menjaga rahasia jabatan dan negara. Nah, halo, menjaga rahasia jabatan dan negara. Rahasia mana yang kita jaga? Harus connect ya, harus pas. Izin Bu. Ya. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. Ya, boleh masuk. Kalau itu boleh masuk. Ya. Sekarang kalau memegang teguh ideologi Pancasila, ya, Undang-Undang Dasar 45, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah. Ya. Kan mentor adalah pemerintahan yang sah sebagai atasan kita. Ya. Jadi biasanya begini. Dalam
memegang teguh ideologi Pancasila yang ada 5 dasar, yang ada 36 butir, ya, itu kan dari banyak hal yang kita bisa lakukan, ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apakah kita bisa implementasikan dalam melakukan konsultasi dengan mentor? Halo. Izin, Ya. mungkin kita ucapkan salam. Artinya? Kan sebelum ke konsultasi kita harus melakukan salam. Assalamualaikum, selamat Ya. pagi. Kalau melakukan salam, Assalamualaikum, artinya apa? Kan kayak ketuhanan yang Maha Esa. Iya, bagaimana kaitannya? Itu maksudnya Ibu. Bagaimana kaitannya dengan memberi salam dengan ketuhanan yang Maha Esa? Bagaimana kaitannya? Artinya kita menghadirkan Tuhan dalam ucapan kita. Ya? Bisa dipahami ya? Assalamualaikum. Artinya kita menghadirkan Tuhan dalam ucapan kita. Ya, atau kalau yang ini kita shalom, ya. Gitu ya. Artinya kita menghadirkan Tuhan dalam ucapan kita. Artinya kita mengakui ketuhanan. Ya. Oke, begitu itu artinya kalau loyal ini kita cari di mana 36 butir saja itu banyak sekali, ya, sehingga kita tidak sulit untuk mengimplementasikan loyal. Sekarang adaptif. Apakah masuk? Melakukan konsultasi dengan mentor masuk adaptif? Halo? Yang mana yang masuk? Masuk, Bu. Izin. Masuk, Bu. Yang mana? Di bagian bertindak proaktif. Iya, boleh. Bertindak proaktif karena kita yang datang berkonsultasi. Artinya kita bertindak proaktif. Ya, sehingga kita sudah mengimplementasikan nilai adaptif. Nah, itu begitu caranya melihat nilai apa yang akan kita aktualisasikan dari perilaku, ya. Perilaku kita lihat ada 3 ini. Mana yang cocok? Karena itu akan ditanya oleh penguji. Mengapa dalam melakukan konsultasi dengan mentor, saudara telah akan mengaktualisasikan nilai dasar adaptif? Di mana keterkaitannya? Mohon dijelaskan. Ya, itu ya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Kolaboratif. Ini nilai terakhir. Adakah dalam melakukan konsultasi dengan mentor kita mengimplementasikan nilai kolaboratif? Ada? Izin, Bu. Ya. Ada, Bu. Mana Pada itu? poin terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Terus untuk artinya maksudnya pada saat kita melakukan konsultasi, artinya kita ingin melihat apakah apa yang kita rencanakan ini sudah benar-benar baik. Jika memang belum, apa ada yang kurang, pada saat konsultasi nanti akan dicari kekurangannya dan dicari bagaimana caranya kita menang. Begitu menurut saya, Bu. Oke. Ada lagi pendapat yang lain? Permisi, Bu. Ya. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Oke. Ya. Jadi Itu mentor memberikan koreksi-koreksi agar tugas-tugas kita menjadi lebih baik. Oke. Ya. Baik. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak termasuk mentor untuk berkontribusi untuk perbaikannya agar apa yang akan kita aktualisasikan itu menjadi akan mendapatkan hasil terbaik. Oke, sebelum Ibu lanjut bertanya kepada teman-teman, Ibu ingin memperlihatkan dulu tugas individu. Ya, tugas. Jadi Ibu lihat tugas itu tugas untuk sudah ada di Collabjar ya. Membuat ringkasan materi berakhlak dalam bentuk mind map. Tugas kelompoknya mencari profil tokoh. Tapi ada 2 kelompok yang Ibu buat berbeda tiap kelompok. Yang menurut kelompok memiliki kemampuan dan reputasi yang baik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak. Ya, itu tugas kelompok. Nah, setelah itu ada jurnal.
Ya, learning journal ini wajib hukumnya sama ini ya. Ini hanya Ibu lihat begini supaya lebih bagus. Jadi inti dari learning journal ini bagaimana nilai-nilai dasar berakhlak itu yang kita jelaskan dan penerapannya bagaimana ya. Pokok pikirannya dulu, setelah itu penerapannya. Nah, tugas individu yang berikut adalah menjelaskan bagaimana sebagai ASN dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Ini juga berkaitan dengan tugas yang ini. Ya, bisa saja yang dari sini diambil, atau yang ini merupakan yang akan dilakukan dalam, bisa menjadi apa yang akan diaktualisasikan nanti, ya, atau rencana aktualisasi, atau apa yang kita lakukan di tempat kerja kita dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN. Ada tabelnya. Nah, tabel ini ada tabel. Nah, di sini ya Ibu katakan tadi contoh ya. Contoh satu saja kegiatan. Apa yang akan kau bikin? Ada berapa tahapannya? Dari tiap tahapan, ya, dari tiap tahapan keluar output. Dari tiap tahapan akan dilihat nilai dasar berakhlak apa yang kita implementasikan, akan aktualisasikan. Dan perilaku yang bagaimana ciri-cirinya yang bisa dirasakan atau dilihat oleh orang lain. Apa yang kita lakukan di kolom 6 ini perilakunya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Dari tugas-tugas ini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ibu menyampaikan tugas supaya kita tidak kehabisan waktu karena asik kita berdiskusi. Jangan kita tidak bisa, Ibu tidak punya waktu yang banyak untuk menjelaskan tentang tugas. Ya, kita akan bahas ini tugas-tugas pada pertemuan tanggal 11 nanti. Dan di Kolabchar, masukkan tugas-tugas ini sesuai dengan tanggal yang ada di Kolabchar. Waktunya itu jam 23.59. Biasanya begitu. Karena kalau lewat dia katakan terlambat. Ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan dengan tugas-tugas? Ibu stop share dulu ya. Bagaimana tugas-tugas? Izin Bu. Ya, silahkan. Yang untuk tugas terakhir, yang tabel pada bagian output hasilnya itu seperti bagaimana Bu? Mohon dijelaskan kembali. Contoh, ya, contoh. Misalnya Eka ini sebagai petugas di rumah sakit, ya, Trikora. Apa tugasmu? Apa tugasmu? Memberikan pelayanan kesehatan di bidang laboratorium, Bu. Oke, di bidang laboratorium. Misalnya ya, di dalam pelaksanaan aktualisasi sudah ada isu yang akan diangkat? Izin sudah, Bu. Apa itu? Supaya dia real ya. Ibu ingin, kenapa Ibu bertanya supaya kita langsung ke ininya. Contoh yang real. Contoh apa isumu? Kurang optimalnya administrasi dan pencatatan hasil laboratorium, Bu. Oke. Istilahnya kurang optimal. Jadi rencana atau rancangan aktualisasi yang akan diangkat adalah optimalisasi. Kan masih kurang. Berarti optimalisasi pencatatan hasil laboratorium. Nah, jadi di sini misalnya akan menggunakan IT. Misalnya ya, menggunakan apa ya, Excel atau apa ya, perangkat IT, sehingga misalnya kegiatannya merancang ya, atau tahapannya itu merancang sistem ya, atau mencari referensi. Ya, misalnya kan pertama dulu mencari referensi untuk pembuatan sistem. Jadi outputnya kalau kita mencari berarti tersedianya referensi. Ya. Kalau kita mencari referensi artinya tersedianya referensi. Bla bla bla. Nah, di dalam mencari referensi ini, nilai dasar apa yang kita aktualisasikan dari berakhlak ini? Kita lihat perilaku-perilaku tadi yang contohnya melakukan konsultasi dengan mentor. Kita runut satu-satu, mana yang pas. Di dalam kita melakukan
dalam mencari referensi untuk membuat sistem yang akan kita bangun, mempermudah pencatatan dari hasil laboratorium kita. Atau misalnya kita membuat format, ya, di tahapannya itu ya, membuat format hasil laboratorium, membuat format tabel ya, atau format format untuk hasil laboratorium. Kalau kita membuat format, outputnya apa? Halo Pak Eka. Kalau kita di tahapannya itu kita membuat format, karena belum ada format, karena laboran ini masih baru saya yang ada di situ, belum ada yang lain. Misalnya di puskesmas baru saya laboran pertama yang ada di situ yang bertugas di laboratorium. Yang lain ini belum ada sehingga mereka belum pernah membuat format untuk di hasil laboratorium. Kalau saya membuat format, artinya apa outputnya? Halo? Izin Bu. Ya. Tersedianya format hasil. Iya, tersedianya format. Kan kita membuat. Berarti outputnya tersedia. Setelah kita buat begini, tersedia format. Ya, tersedia format untuk hasil laboratorium. Bisa dipahami ya? Nah, di dalam kita membuat format, apa nilai dasar yang kita lakukan? Apa nilai dasar yang kita implementasikan dari berakhlak itu? Ya, membuat format. Apakah berorientasi pelayanan sudah bisa masuk? Dalam kita membuat format? Halo? Apakah berorientasi pelayanan sudah bisa masuk? Izin, sudah Bu. Melakukan perbaikan tiada henti. Ya? Melakukan perbaikan tiada henti. Melakukan perbaikan tiada henti. Tapi kita lihat di depannya juga, ya, untuk kepuasan masyarakat. Apakah sudah ada publik yang kita hadapi di dalam membuat format? Sudah? Sudah ada? Izin sudah Bu. Di mana publiknya? Waktu kita membuat format. Jadi on the process ya. Jadi dia apa yang sementara kita bikin, itu yang kita harus perhatikan. Apa yang kita bikin dalam membuat format ini, apakah sudah melakukan berorientasi pelayanan? Jadi tidak harus semuanya masuk, ya. Tidak harus 7-7-nya masuk kalau dia belum kena. Sabar saja, ya. Nanti kalau kita sudah melakukan misalnya ya, pemeriksaan pasien, pemeriksaan laboratorium ya, pemeriksaan laboratorium atau pengambilan apa kepada pasien. Artinya kita sudah berhadapan dengan masyarakat untuk memberikan pelayanan prima di dalam berorientasi pelayanan, ya. Ingat ya. Di dalam berorientasi pelayanan itu ada hal penting yang harus kita perhatikan ya. Paling tidak kita lihat di sini ya teman-teman ya, coba perhatikan. Ibu ulang lagi ya supaya ini lebih di sini ya. Ya. Di sini demi kepuasan ya. Komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Nah. Jadi artinya di sini kalau melakukan perbaikan tiada henti misalnya ya, ada keluhan masyarakat bahwa kita kurang ini, saya harus memperbaiki ini ya, supaya kalau dia datang lagi dia sudah merasakan wah sudah ada perubahan. Ya. Itu yang dimaksud dengan melakukan perbaikan tiada henti. Artinya kita tidak hanya di dalam zona nyaman terus, kita harus out of the box, kita harus berinovasi. Ya. Bisa dipahami ya? Oke. Ada lagi yang ingin tanyakan? Tentang tugas? Jadi ambil satu saja contoh ya. Ambil satu saja contoh. Tugas apa yang akan dilakukan.
Kalau bisa yang 7-7-nya sudah masuk. Kalau dia 7-7-nya sudah masuk, itu misalnya sudah dalam action aktualisasi. Misalnya melakukan sosialisasi kepada kader posyandu. Nah, apa yang kita bikin itu sudah berhadapan dengan publik, ya. Artinya untuk kepuasan, ya, masyarakat, kita mengedukasi, ya, kader-kader kita, atau kita mengedukasi masyarakat untuk dia lebih memahami apa pentingnya, ya, ASI eksklusif itu bagi bayinya. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, Ibu ingin minta pendapat. Oke, tadi baru 2 orang yang berpendapat, ya. Sekarang setelah Ibu jelaskan kiri kanan banyak, ya, 7. Sekarang Ibu ingin mendengar dari Fitra. Silahkan Fitra. Bagaimana Fitra bisa mengaktualisasikan nilai dasar, ya, dalam contoh saja boleh, ya. Saya melakukan ini, saya berarti mengimplementasikan nilai dasar ini. Ibu ingin tanya yang itu, ya. Atau apa yang diketahui dari MOC, boleh juga, ya. Yang saya tahu ini, ya. Kalau bisa lebih ke contoh, ya. Saya melakukan ini artinya saya bisa mengaktualisasikan nilai kompeten. Karena apa saya melakukan nilai kompeten itu? Karena ini. Coba silahkan. Fitra, silahkan komennya. Baik, terima kasih. Misalnya Ibu, nilai yang harmonis. Misalnya kayak di puskesmas, antar sesama pegawai maksudnya kan banyak orang, jadi saling menghargai perbedaan, saling menghormati, tidak membeda-bedakan agama, dan lain-lain. Dalam memberikan pelayanan juga, untuk yang berorientasi pelayanan, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kemudian untuk kolaboratif, contohnya bekerja sama dengan tenaga-tenaga lain untuk kemajuan instansi, untuk kemajuan instansi, bagaimana kinerja organisasi dapat meningkat, kita perlu bekerja sama dengan orang lain. Instansi lain kah? Misalnya dengan sekolah, ya, dengan babinsa, dengan kepala desa, dengan camat. Artinya kita berkolaborasi. Ya. Oke. Ya, terima kasih Fitra. Ibu ingin komentar lagi dari Indri. Silahkan. Kalau boleh ada contoh, ya, silahkan. Ya Ibu, terima kasih. Kalau saya yang berorientasi pada pelayanan, itu kan saya sebagai bidan, jadi memang harus siap siaga melayani pasien 24 jam, tanpa kenal malam, tanpa kenal istirahat. Kalau misalnya ada yang datang untuk bertanya atau ingin mendapatkan pelayanan, harus sigap segera melayani. Dan kalau yang kompetensi, sebagai bidan kan tiap 5 tahun harus mengupdate lagi ilmunya, begitu, entah ikut midlife update atau ikut Zoom meeting tentang perkembangan ilmu baru dan pelayanan yang baru. Itu saja Ibu. Oke, terima kasih Indri. Memang, ya, kita harus menjaga kompetensi kita, malah meningkatkan, ya, meningkatkan kompetensi kita. Kenapa? Ya, harus, karena ilmu ini terus berubah, terus berkembang. Ya, mungkin saja yang dipelajari pada zaman-zaman lalu, contoh ya, Ibu kan ini digital imigran. Ibu digital imigran, lahir bukan pada zaman milenial, ya, lahir pada zaman yang masih manual semuanya, sehingga Ibu adalah digital imigran. Ibu harus belajar terus, meningkatkan kemampuan Ibu bagaimana bisa memfasilitasi pembelajaran melalui virtual. Contohnya kalau tidak bisa, ya, tidak bisa artinya akan kesulitan. Bagaimana menggunakan Zoom, ya, bagaimana harus ini, harus itu akan kesulitan. Ya, kalau Ibu tidak belajar, ya, Ibu akan kesulitan. Begitu juga kalian.
Walaupun sudah ada ilmu, tetapi harus terus ditingkatkan. Kalau sekarang masih diploma, jangan ragu-ragu untuk ambil S1-nya. Ya. Caranya bagaimana? Tabung uangmu. Tabung. Jangan semua berharap dari pemerintah. Karena uangnya anaknya pemerintah banyak. Tidak semua bisa tercover oleh dana yang ada. Sehingga harus berkemauan keras untuk meningkatkan kualifikasi, ya, karena dalam sistem merit ada 3 hal penting yang dipertimbangkan: kualifikasi, kompetensi, dan apa satu? Nanti dapat di agenda 3 ya, kinerja. Ada 3 hal penting, ya, sehingga kualifikasi kalian harus terus ditingkatkan. Kalau sudah S1, kumpul uang lagi. Sampaikan kepada pasangan hidup atau kepada orang tua. Saya butuh tabung menabung. Supaya saya punya modal untuk meningkatkan kualifikasi. Ke depan, kepala dinas itu harus S2. Kalau zamannya ibu masih S1, masih laku. Kalau zaman ke depan, S1 tidak dipakai lagi jadi kepala dinas. Ya, sudah S2. Malah nanti lagi sudah S3. Ya, ibu saja sudah tua, masih terus belajar untuk ke S3. Ya. Nah, di sini bagaimana kemauan kita harus keras meningkatkan kompetensi. Ya. Oke. Ibu ingin komentar lagi dari Tiara. Silakan Tiara. Ya, izin Bu, terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya Bu, yang bisa saya lakukan tentang nilai-nilai berakhlak di tempat kerja saya, pada nilai loyal, yaitu mengamalkan nilai-nilai Pancasila, seperti misalnya pada saat kita akan melakukan tindakan misalnya pemasangan NGT. Nah, itu kita butuh informed consent dari keluarga. Nah, di saat informed consent tindakan ini terjadi proses musyawarah. Jadi masuk ke poin Pancasila sila keempat. Oke. Terus setelah misalnya keluarga pasiennya misalnya bersedia atau tidak bersedia. Jika tidak bersedia, kita juga harus menghargai keputusan atau tanggapan dan pendapat dari keluarga. Terima kasih. Oke, ya itu contoh-contoh ya yang bisa kita lakukan. Itu yang Ibu katakan tadi. Kadang-kadang kita merasa loyal, nilai dasar loyal itu susah kita lakukan. Padahal justru disitulah ya paling banyak yang bisa kita aktualisasikan loyal. Baru kita lihat saja dari ya 5 dasar kita Pancasila ya, dengan 5 itu banyak yang bisa kita lakukan ya. Jadi tapi cara menjelaskannya harus pas seperti tadi ya. Bagaimana Tiara menjelaskan bahwa dia melakukan loyal itu karena bla 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 ya. Oke, sekarang Ibu ingin komentar lagi dari Eka. Silakan Eka. Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya, kebetulan saya di bidang laboratorium yang masih banyak masyarakat awam itu belum tahu laboratorium itu memberikan pelayanan seperti apa, karena tidak sama dengan ruang perawatan yang hampir semua orang tahu. Jadi kebanyakan kita menerima pasien itu di laboratorium lebih banyak bertanya, Bu. Maksudnya dia ini mau diapakan di laboratorium, terus biasa bertanya mengenai hasil pemeriksaannya seperti apa. Jadi pada saat kita mendapati pasien seperti itu, kita kan harus menjelaskan, Bu. Kita harus jelaskan sampai betul-betul pasien ini paham dan bisa menerima apa yang kita jelaskan, Bu. Kalau dari segi penerapan nilai-nilai berakhlak, yang pertama kita masuk di berorientasi pelayanan yang memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, dan solutif juga bisa masuk, Bu. Demikian, Bu. Oke, terima kasih Eka. Jadi kita harus memahami nilai dasar ini dalam perilaku yang kita berikan, ya. Pada tahapan di mana yang sementara kita lakukan, nilai mana yang kita aktualisasikan, yang bisa kita implementasikan. Oke, Ibu ingin komentar dari Kusma. Silakan Kusma. Baik Bu, terima kasih.
nilai ASN berakhlak yang ingin saya terapkan di Puskesmas. Kebetulan saya bertugas sebagai nutrisionis di Puskesmas. Nilai ASN berakhlaknya adalah kolaboratif karena setiap bulannya saya turun ke Posyandu untuk melakukan pelayanan. Jadi di situ saya bisa berkolaboratif dengan kader Posyandu dan bidan desa yang ada di sana. Kemudian kompeten juga saya akan terapkan karena sebagai ahli gizi kita selalu update ilmu setiap tahunnya. Itu saja barangkali. Oke, paling tidak sudah bisa memahami ya. Kenapa Ibu bertanya demikian? Supaya dalam mengerjakan tugas sudah bisa memahaminya. Yang mendengar dari teman lain, oke, oh ini ya, oh ini ya. Oke, terima kasih. Ibu ingin komentar dari Tri, silahkan. Silakan Tri. Ya, baik Bu. Kalau saya ingin menerapkan dari harmonis Bu, yang menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, karena kebetulan saya bekerja di rumah sakit dan itu kan banyak pasien yang maksudnya ada yang BPJS, ada yang pasien umum. Jadi tidak membedakan kebutuhan pasien itu dari tingkat ekonominya itu dan sebagainya, Bu. Baru juga ingin mengamalkan dari loyal yang memegang teguh ideologi Pancasila, sila ke-5 sama Bu, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak membeda-bedakan pasien. Ya, jadi dalam satu tahapan, ya, dalam satu tahapan yang sebentar kita lakukan, bisa saja itu beberapa nilai kita lakukan. Bisa saja ada 7 nilai dasar ini berakhlak yang kita implementasikan, bisa 6, ya, bisa 4, ya, bisa 3, tapi jangan cuma 1, ya, terlalu sedikit kalau cuma 1. Artinya kita tidak bisa memahaminya dengan lebih dalam bahwa tahapan ini kita melakukan ini, ya. Istilahnya paling tidak 3 yang kita lakukan dalam tahapan tersebut. Dalam tahapan tersebut, tadi contoh ya, kita bisa melihat dengan baik apa saja yang kita akan lakukan. Digali dia, ya. Oke, Ibu ingin komentar dari Fajar lagi. Silakan Fajar. Terima kasih Ibu. Kalau saya yang ingin saya lakukan di Puskesmas Laboratorium Totikum adalah berorientasi pelayanan, akuntabel dan adaptasi. Bagaimana maksud saya? Berorientasi pelayanan itu yang tidak semua laboratorium itu memberikan informasi bahwa pemeriksaan A, B, C nanti penanganannya kayak bagaimana supaya agar pasien itu dapat memahami apa yang dia tidak bisa makan, apa yang dia tidak bisa konsumsi, bagaimana cara menurunkan kadar kolesterol dan kawan-kawan. Nah, adaptasi yang saya maksud Ibu itu Ibu adaptif. Beradaptasi dengan lingkungan kerja dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar, contohnya pasien. Karena kalau saya salahkan, jadi masih mau beradaptasi dengan teman-teman kantor agar terjadi hubungan kerja yang harmonis dengan lingkungan masyarakat agar nyaman. Kalau aku akuntabel, memberikan hasil yang sebaik-baik mungkin agar tidak terjadi kesalahan yang merugikan pasien. Terima kasih, Bu. Ya, paling tidak Bapak Ibu, adik-adik sudah bisa memahami bahwa kalau melakukan nilai dasar ini, saya melakukan itu karena saya bisa memperlihatkan kepada orang lain atau orang lain bisa merasakan apa yang saya lakukan dengan nilai dasar tersebut, dengan saya mengimplementasikan nilai dasar tersebut dengan apa yang sementara saya lakukan, ya. Oke, Ibu ingin komentar lagi terakhir dari Dina. Silakan Dina. Terima kasih Bu. Jadi saya sebagai peranata laboratorium kesehatan di Puskesmas Totikum Selatan, jika ada pasien yang minta merubah hasil lab, saya tidak akan melakukannya karena itu
berarti kita berbohong dengan hasil yang keluar semestinya. Itu adalah penerapan nilai-nilai dari akuntabel. Oke. Saya kira begitu. Terima kasih, Ya, Bu. biasanya kan, ya terima kasih. Biasanya untuk kepentingan sesuatu, ya, biasanya untuk kepentingan sesuatu, orang ingin bahwa hasil labnya begini, 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 sehingga ya disogoklah petugas lab, kau kasih begini, ya, supaya saya bisa dapat asuransi atau bisa apa, ya, bisa ikut apa, bisa ikut ini, bisa ikut itu, saya punya hasil harus begini. Ya, jadi akuntabel, ya, artinya kita dapat dipercaya, ya, tidak memberikan kebohongan, tidak menyebarkan kebohongan yang bukan yang bukan hasil yang sesungguhnya. Baik teman-teman, masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan, kesempatan bertanya ada Ibu. Siapa? Dari tugas kah? Atau dari apa yang akan ditanyakan? Silakan. Silakan. Masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah bisa dipahami ya tugas-tugas yang diberikan? Dan nilai-nilai dasar ini yang ada. Jadi intinya, Ibu kembali menegaskan, nilai dasar itu keluar dari tahapan. Ya, keluar dari tahapan di mana tahapan tersebut sementara kita lakukan. Jangan kita melakukan misalnya melakukan konsultasi dengan mentor, khayalan kita sudah menghadapi pasien. Jangan dulu. Yang sementara melakukan konsultasi ini dulu yang kita fokus, ya. Apa yang kita implementasikan dari nilai dasar tersebut? Atau misalnya mencari referensi. Itu dulu. Jangan kita pikir, wah saya mencari referensi supaya pasien ini begini, begini, begini. Oke, itu pemikiran. Tetapi dalam pelaksanaannya, mencari referensi itu, implementasi nilai dasar yang kita lakukan apa? Ya. Jadi jangan kita sudah yang menghayalnya itu yang sudah kita kasih masuk, ya. Jangan yang menghayalnya kita yang ke depan itu ya kita sudah masukkan dulu. Jangan dulu. Ya, on the process. Apa tahapan tersebut kita lakukan? Implementasi nilai dasar apa yang bisa kita buat, kita bisa implementasikan, itu yang kita masukkan. Dan kalau penguji bertanya, coba jelaskan. Mengapa saudara akan mengaktualisasikan nilai dasar harmonis di dalam kegiatan ini dan tahapan yang saudara lakukan ini? Tahapan ketiga atau keempat, mengapa ada 7 nilai dasar yang saudara lakukan? Nah, kalau menjelaskannya tidak usah satu-satu secara ini, tapi bisa dirangkaikan dalam satu kalimat yang bagus, ya, supaya dalam memberikan penjelasan pun kita sudah merangkum semua nilai, ya, supaya bagaimana rangkuman itu bisa digambarkan dengan baik, itu nanti akan Ibu dengar pada pertemuan berikutnya. Oke? Bagaimana teman-teman? Sepakat ya? Kita mencoba merangkai kata, ya, merangkai kata, ketik kata-kata yang akan kita ucapkan. Tidak usah ragu-ragu. Dan kita baca lagi, kita kasih kuat-kuat bacanya, oh ini masih kurang, kita tambah lagi, ya. Ini harus tambah ini lagi. Ini harus tambah ini, ya, supaya dalam kita menyampaikan apa yang diinginkan, ya, itu bisa ternilai dengan baik, ya. Artinya penguji bisa memahami bahwa saudara memahami itu, Bapak Ibu memahami itu dengan baik. Apa yang sudah diajarkan oleh Ibu Stince dipahami dengan baik. Artinya akan diaktualisasikan nanti pada tahapan tersebut, ya. Ada yang kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Kita masih punya waktu beberapa menit. Kita sampai jam 9 ya. Ada? Kalau tidak ada, ya, Ibu ingin tidak ada yang ingin ditanyakan? Luar biasa. Ya, ini namanya luar biasa. Ya. Terakhir Ibu sudah mau sampai di sini nih. Ya. Bagaimana? Kan ya salaman sekarang ini tinggal kasih tunjuk, kasih ketemu pelungku. Atau kasih ketemu siku.
Ya, atau kasih 2 tangan di dada, ya bisa demikian karena adanya pandemi ini. Nah, masih ada yang ingin ditanyakan? Ingat, oke? Ibu ingin sedikit memperlihatkan ya tadi di sini ya bagaimana PNS berkarakter smart itu akan tergambar ya, akan tergambar dari perilaku apa yang Bapak Ibu aktualisasikan, ini akan tergambar ya. Bagaimana Bapak Ibu bisa ramah ya. Jadi kadang-kadang perawat itu kalau lagi kesal di mana, dia bawa sampai di tempat tugasnya. Jangan demikian ya. Tapi kita harusnya bisa bersikap ramah dalam melaksanakan tugas kita karena katanya pasien itu kalau perawatnya ramah itu sudah hilang sebagian penyakitnya karena hatinya senang. Ya, kita profesional juga dan kita harus berwawasan global. Bagaimana kita memahami persoalan-persoalan yang ada secara global, ya. Contohnya misalnya di bidang kesehatan, kita memahami pandemi, ya, COVID ini dengan baik supaya kita juga bisa, kalaupun ditanya, oh ini begini, kita bisa menjelaskannya kepada yang bertanya, ya. Yang paling nomor 1 ini berintegritas. Berintegritas itu tidak gampang. Tapi kalau kita tidak coba, kita tidak akan bisa melihat bahwa kita mampu melakukannya. Ya. Gitu juga smart digital. Nah, literasi digital merupakan kompetensi penting yang harus dimiliki oleh kita sebagai aparatur sipil negara. Ibu katakan tadi, walaupun ibu ini digital imigran, ya, tetapi sebagai ASN ibu juga harus mampu, ya, menggunakan digital, ya, memiliki kompetensi literasi digital dengan baik dalam artian bagaimana mempunyai digital skill, ya, mampu memahami itu dengan baik, ya. Begitu juga teman-teman yang lahir pada zamannya, zaman milenial. Anak-anak milenial itu harus memvariasikan. Inilah waktunya kalian menunjukkan kepada dunia bahwa saya ini menjadi CPNS tidak sembarangan loh. Ya, karena saya berhasil lolos ya dari persaingan yang begitu ketat. Artinya kalian ada di atas rata-rata. Ya, ada di atas rata-rata kemampuan. Sehingga kalaupun biasanya anak baru, ya anak baru CPNS itu anak baru namanya ya, masih dilihat sebelah mata, tunjukkan kepada dunia. Saya juga memiliki kemampuan lebih loh. Ya, paling tidak saya lahir pada zaman milenial. Sehingga saya mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ini salah satunya melalui inovasi-inovasi ya secara digital. Misalnya membuat hasil-hasil laboratorium secara digital dalam komputer sehingga siapapun penggantiannya nanti, istilahnya siapapun yang akan menggantikan bisa memahami. Dan misalnya pasien datang pertama begini, kedua begini, ketiga begini, itu bisa terekam dengan baik. Ya, kalaupun nanti arsip hard copy-nya tercecer, tetapi secara soft copy-nya ada. Ya, atau bagaimana kita bisa mengirim hasil laboratorium langsung ke poli, tidak lagi baku antar, ya, makan waktu. Atau misalnya langsung hasil ini langsung masuk ke mana dituju. Atau misalnya hasil dari poli langsung ke apotek, ya, terkoneksi. Atau misalnya bagaimana pelayanan pendaftaran pasien bisa secara online. Siapa takut? Ya. Oh iya, Ibu mau tanya. Apakah Rumah Sakit Umum Trikora sudah menerapkan pendaftaran online? Halo? Untuk saat ini izin Bu, untuk saat ini belum Bu. Belum. Iya, baru direncanakan Bu untuk menggunakan SIM RS. Ya, siapa takut? Kalian adalah ya anak-anak milenial yang punya kemampuan itu. Ya, Ibu menantangnya.
Kalian punya kemampuan, hanya kadang-kadang ragu-ragu. Aduh, jangan sampai mereka katakan, wah, Tunjung pandai, orang Manado bilang ya. Tidak perlu takut. Ya, kenapa tidak? Kalau itu disetujui mentor, siapa takut? Ya, dan kalian punya kemampuan itu. Kalian bisa mengajarkan kepada rekan-rekan sejawat yang digital imigran seperti ibu ini. Begini loh cara membacanya. Kalau dia pendaftaran online. Nah, nilai apa yang kita lakukan di situ? Nilai apa yang kita implementasikan? Ya, nilai apa kalau kita mengajar kepada orang lain bahwa begini loh caranya melihat ya yang online ini ya, yang tadi seperti tadi ya. Bagaimana dia mengajarkan kepada Bapak itu pendaftaran online. Yang Bapak bilang saya tidak tahu itu online. Tapi setelah diajar Bapak itu paham, oh ternyata tidak susah juga online itu. Nilai apa yang kita aktualisasikan? Coba, siapa ingin komentar? Izin Bu, berorientasi pelayanan. Bukan, apa dia di situ? Apa? Ayo, atau ada yang lain? Nilai Silakan. kompeten, Bu. Ya, apa di situ? Meningkatkan kompetisi diri untuk memfasilitasi pelayanan bagi masyarakat. Ya, apa lagi? Ada komentar lagi? Silakan. Siapa Izin, lagi? Bu, nilai kompeten pada poin membantu orang lain belajar. Iya, itu paling intinya ya, membantu orang lain belajar, ya. Membantu orang lain belajar. Di situ paling inti yang kita lakukan, perilaku apa yang kita lakukan di sini ya, membantu orang lain belajar, ya. Kompeten. Artinya bukan untuk kita ilmu itu, tetapi kita mau dan mampu memberikan ilmu itu kepada orang lain. Ya, begini loh kalau membuka file ini ya yang saya tulis di dalam Excel, caranya gampang. Klik ini dan catat dia, ya. Catat dia sebagai panduan di pinggir komputer. Kalau mau cari ini begini langkah-langkah, karena kalau digital imigran mesti dicatat dulu. Kalau ibu harus catat. Ini pertama, kedua, ini harus ketiga, ini harus diklik, ketiga ini harus diklik. Kalau tidak, dia lupa lagi, ya. Selain sudah tua, ya, kita adalah digital imigran. Mungkin rekan-rekan sejawat yang lain itu seperti ibu digital imigran, artinya dia bukan lahir pada zamannya. Dia dulu zamannya masih manual, sekarang sudah digital, harus diajarkan, ya. Artinya kita mengaplikasikan, mengaktualisasikan nilai kompeten. Artinya mau mengajar orang lain untuk terus belajar. Ya, itu ya. Gampang kan? Bisa ya? Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Waktu kita sudah habis ini ya. Mana? Ibu Rizky? Halo? Kalau di jamnya Ibu ini sudah lewat 6 menit, Iya, Bu. mohon maaf ya. Mohon maaf ya, sudah lewat 6 menit kalau di jam. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, karena tidak ada lagi yang ingin bertanya, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini, lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Mana jawabmu? Pagi. Yes. Semangat pagi. Iya, terima kasih Ibu Rizky, terima kasih mendampingi kita. Kita akan berjumpa lagi pada tanggal 11 nanti. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Rizky. Oke, baik. Terima kasih Ibu Stince atas pengarahannya terkait agenda 2 dengan materi berakhlak. Semoga teman-teman semua di sini bisa menginternalisasi nilai-nilai berakhlak ini untuk menjadi kebiasaan kita dalam bekerja di instansi masing-masing. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Stince. Sampai ketemu lagi di tanggal 11. Ya, tanggal 11. Iya, tanggal 11. Oke. Ya, mohon live ya. Oke. Terima kasih.